Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mokhtar Reza dari Institut Teknologi dan Bisnis Paltomtek dari program studi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber dari pegawai PT PLN ULP Sukarami. Dan sudah bersama saya yaitu Bapak Akbar Manadona, dan beliau merupakan manajer dari ULP Sukarami. Dan saya akan memulai wawancaranya. Bapak, untuk bagian unit pelayanan dan administrasi itu melingkupi apa saja, Pak? Unit pelayanan dan administrasi ya. Kalau untuk ruang lingkup unit pelayanan pelanggan ULP ya, Sukarami itu bidangnya pelayanan pelanggan ya. Iya. Tadi pertanyaannya Pelayanan dan administrasi. pelayanan dan administrasi itu mencakup pelayanan administrasi untuk pelanggan banyak. Untuk tugas mulai dari pasang baru pelanggan, pasang baru yang meteran baru di rumah-rumah itu ke pelayanan pelanggan dan administrasi, tambah daya juga, kemudian penyambungan sementara pesta di rumah ya, komplain pelanggan iya juga gitu. Kemudian sampai administrasi P2TL, pelanggaran listrik, penyalahgunaan tenaga listrik ilegal, itu secara administrasi itu juga pelanggan dan administrasi itu. Intinya sesuai namanya pelayanan pelanggan dan administrasi gitu. Untuk tugas dan wewenang pegawai di sini itu apa saja? Tugas dan wewenang pegawai pastinya mensupervisi, mengatur, memanage, memonitor segala pekerjaan yang jadi tanggung jawab per bidang. Kita kan juga banyak tenaga ahli daya, kemudian pihak ketiga yang pekerjaannya kita limpahkan ke rekan-rekan pihak ketiga atau tenaga ahli daya. Nah, itu juga kita harus monitor 24 jam itu. Jadi masing-masing person dari pihak ketiga termasuk pegawai itu punya tanggung jawab dan porsi pekerjaannya masing-masing gitu. Yang pasti pegawai bersupervisi, memonitor, memanage pekerjaan, kemudian mengizinkan pekerjaan yang ada di lapangan ini sesuai SOP gitu. Terakhir nih, Pak, yang kemarin kan kami ditugaskan untuk merekrut KWH yang pasca dan prabayar. Nah, itu setelah didata kemarin di input pakai nomor meternya di input, kemudian ditempel, itu setelah diantar ke kemasan gudang itu diapain? Oke. Untuk giat penataan gudang ya, giat penataan gudang memang lagi giat-giatnya di PLN ini untuk penataan gudang, terutama material distribusi utama KWH meter. Nah, KWH meter ini jumlahnya paling banyak dan harus ditata serius dan teliti, spesifik gitu. Jadi dari hasil penomoran kemarin, pengkodean kawan-kawan, ada juga yang pakai barcode kan, itu jadi masing-masing KWH meter itu punya nomor unik. Jadi di gudang apa yang sudah kalian lakukan itu sangat-sangat amat bermanfaat gitu loh. Ketika di gudang nanti dari jutaan tumpukan meteran itu kan sudah dipisah blok-bloknya per tahun, per jenis, per merek juga. Itu tinggal kita cari aja nomor uniknya gitu, apa yang sudah dipetakan. Misalnya penawaran kemarin ULP Sukarami sudah ada kan kodenya 1412 kalau tidak salah. Kemudian kita cari tahun meterannya, itu sudah jelas kan tahun meterannya.
kemudian kita cari lagi nomor meterannya, sudah ketemu. Itu Jadi kita di jutaan barang yang ada di gudang itu dengan penomoran itu kita nggak repot lagi, gitu loh. tapi Gitu. itu Pak, kalau misal mau mencari ininya meterannya, Iya. itu menginputnya pakai aplikasi apa Pak? Kalau sebenarnya untuk yang paling penting itu penomoran ya. Siapa aja bisa terserah pakai aplikasi apa. Kalau kemarin kan kita menggunakan ini ya Google Form ya. Google Form untuk pencatatan sebenarnya itu cuma untuk collect data, collect data dan kompak-kompak ke kawan-kawan, terus juga editingnya nanti enak kan di Google Form. Sebenarnya untuk penomoran bisa apa saja, tapi untuk material-material keluar masuk material kita ada aplikasi namanya Ago. Sekarang material yang di atas tahun 2021 itu sekarang ketika retur atau pengembalian itu harus menggunakan Ago dan barcode-nya keluar dari Ago sendiri gitu. Material di bawah tahun 2021 itu di retur dengan penomoran kita sendiri gitu. Di tahun 2021 ke atas penomorannya diakomodir oleh Ago gitu. Terkait retur KWH itu Pak, itu dilakukan berapa bulan sekali? Sebenarnya ketika ada material yang bisa direktur material bekas harusnya setiap hari karena jangan sampai numpuk di gudang kecil. Jadi kan gudang sementara sebenarnya, gudang kita itu cuma ada di Keramasan gitu. Ini masuk ke gudang sementara yang kapasitasnya kecil, kemudian unit pelayanan kan harusnya pelanggan nyaman dengan pandangan di kantor kita. Untuk pertanyaan terakhir, tugas yang ada diberikan ke saya pada bagian pelayanan nih Pak ya. Kemarin saya ditugaskan untuk mengupdate data seperti foto KWH dan juga stand kini dan juga pemakaian. Ya, Nah itu gunanya untuk apa Pak? Atau untuk laporan saja atau untuk invoice? oke. Jadi banyak administrasi khusus ya di pelayanan pelanggan dan administrasi. Kalau yang kemarin Ade lakukan itu adalah kelengkapan untuk menyediakan kelengkapan administrasi penagihan tagihan listrik ya ke TNI Polri yang biasa kita sebut legalisasi gitu. Secara administrasi dari pihak terkait itu menyarankan apa yang sudah adik-adik ambil datanya, mulai dari lampiran foto, star meter, pemakaian KWH itu harus lengkap semuanya. Jadi instansi terkait ketika kita tagihkan menyarankan itu gitu untuk legalisasi. Jadi apa yang sudah kita lakukan, billing yang sudah kita lakukan, billing itu kan pencatatan meter sampai ke pembentukan rekening listrik. Setelah itu dilakukan, ketemu pemakaian KWH-nya, pemakaian listriknya, star meter, fotonya itu dituangkan dengan administrasi khusus untuk ditagihkan ke TNI Polri. Nah itulah proses yang adik-adik lakukan kemarin. Salah satu syaratnya itu adalah adik-adik yang adik-adik lakukan kemarin, yang adik-adik ambil datanya kemarin, itulah yang kami kirimkan ke pihak yang butuh legalisasi. Nah itu. Oke Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya. Sip. Mungkin sekian dari wawancara saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.